Nah, ini yang mungkin kita akan review logo PKS. Pertama dari starter pack. Pakai baju oblong. Ini lebih ke baju kaos partai mungkin ya, kaos partai. Nah, ini saya nemu di Twitter. Komentarnya gini, gue lagi nonton Doraemon malah ternyata ada lombang PKS gitu, ada logo PKS gitu kan. Kalau Rorek pakai angka Arab gitu mahal bener. Apalagi yang ada logo PKS-nya. Mesinnya berputar kalau sering ibadah keluar subuh sampai pada Isya. Jadi kocak. 7 pria sengaja masuk penjara supaya bisa makan enak. Penjara adalah caranya untuk kabur dari istrinya yang pemarah. Saat ini masuk SSTI nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Blipir. Harus langsung dong. Kali ini kita akan membahas yang asik-asik lucu-lucu karena kita melihat di dunia persosmedan. Kemarin lagi rame. Bukan rame sih, sempat beberapa kali iya. Logo PKS atau PKS ini disinggung di dunia maya. Iya. Dan ini lucu nggak lucunya tergantung yang nonton ini ya. Cuman bagi kita lucu ya. Iya, karena mungkin jadi bercandaan buat banyak orang mungkin ya. Bercandaan banyak orang. Nah, ini yang mungkin kita akan review logo PKS. Pertama dari ini ada di meme komik yaitu starter pack. Ya Allah. Starter pack bapak-bapak yaitu pakai baju oblong. Ini lebih ke baju kaos partai mungkin ya, kaos partai, rokok, sarungan, sendal jepit. Nah ini baju partainya adalah PKS kebetulan aja mungkin niatnya nggak ke PKS sih. Cuman kalaupun iya PKS, mungkin PKS dianggap yang paling banyak bagi-bagi kaos. Mungkin ya, atau banyak dipakai bapak-bapak. Iya, karena memang kan nyantai. Kita juga sering lihat mungkin di jalan ya beberapa pekerja bangunan, tukang becak juga pakai gitu. Walaupun ada partai-partai lain sih. Nah cuman ini bapak-bapak starter pack. Kenapa PKS ini dimasukkan gitu? Bisa jadi karena dimasukkan PKS ini bisa jadi bahan bercandaan. Lucu mungkin kalau PKS yang masuk dia jadi lucu gitu loh. Jadi ada akun namanya Amargil. Nah dia jadi ngasih hadiah buat temennya yang namanya ini siapa nih, Daus Gonia. Ini jam tangan PKS, ini bagus itu jam tangannya sih. Iya. Ini jam tangannya bagus. Tapi bahasa Arab. Jadi PKS image-nya masih ke Arab, ada ban. Jarum tangan. Nomornya sama jarum-jamnya itu pakai angka Arab. Terus gambarnya ininya. Jadi lagi hari ayah sedunia, terus si Amargil ini ngirim ke Daus Gonia. Itu jam tangan. Terus ini kalau penjelasannya kalau Rorek pakai angka Arab gitu mahal bener. Apalagi yang ada logo PKS-nya. Ini sih saya tahu sih maksudnya. Nah ini guyannya sih adalah mesinnya berputar kalau sering ibadah keluar subuh sampai pada Isya. Ini ada yang komentar lagi. Mohon maaf, mau nanya ini jamnya muternya ke kanan atau ke kiri? Oh ada juga ternyata, ya Allah. Ada lagi. Baru lagi nih. Ada lagi. Pengusaha PKS ini dari akun teman-teman PKS sendiri ya. Iya. Itu ternyata ada donat. Ada donat. Roti gitu ya. Donat ya bener ini donat. Tulisannya 2019 pilih PKS. Wah ini mungkin salah satu upaya kampanye. Ini kalau digigit rusak dong logonya ya? Iya dong. Ah bahaya nih. Pelecehan enggak. Apakah ini yang jangan sampai dong digigit ikut hancur. Ini kreativitas kader sih kayaknya ya. Iya. Tulisannya sih pengusaha PKS. Ini barangkali ada yang mau nih. Dia jualannya kemarin sih Februari 2019. Barangkali sekarang masih beli bisa di ini sih. Ada pengusaha PKS. Oke, ini jadi ada yang menarik ya. Sebenarnya kan PKS itu sekarang itu logonya kan ada yang bulan sabit terus sama ada padinya di. Ini kita boleh dong mengkomentari logo partai walaupun kita di sini ya mengomentari. Bagi saya kan agak sulit menjelaskan logo PKS itu apa. Kalau misal partai lain misal PDIP Banteng. Terus PAN Matahari. P3 Ka'bah ya kan. Terus apa lagi ya? Macam-macam ya. Itu biasanya agak lebih mudah diidentikan. Golkar beringin misalnya. Terus itu kan lebih mudah dideskripsikan. Kalau PKS itu logo PKS itu apa? Logo PKS. Iya, logo PKS itu udah jadi bentuk logo PKS sendiri terlihat dari orang-orang ini mengomentari. Jadi kalau ada logo yang identik mirip sama itu malah dianggap itu logo PKS gitu. Nah, ini ada beberapa nih. Contohnya kayak ini ya. Ini enggak mirip-mirip amat sih sebenarnya ya. Ini kata si siapa nih? Asya Espion
Pioniverse. Karena gabut dia bikin ini. Mungkin niatnya apa ya? Kupu-kupu. Oh iya, tapi ada yang komen nangis. Sampai bulan puasa kelar gara-gara di foto roti. Ya Allah, eta teh logo PKS apa logo Slang? Oh iya. Dianggap mirip enggak sih ini? Ya kalau dibilang mirip, ya kalau secara strukturnya mirip ya. Mirip cuma ya, harusnya masih enggak agak ya. jauh ya. Gitu. Ada lagi nih. Ini kan ada lagi dengerin lagu apa? Ini Sweet and Sour. Sweet and Sour. Ada yang tahu nggak nih? Nggak ada. Sweet and Sour Korea-Koreaan. Itu ada lagi ngomongin dia lagu kan. Yeah. Makasih udah dengerin Sister Love banget album suka banget albumnya itu. Dengerin kalau lagi dengerin Ark lagunya biasa aja tapi nyaman gitu. Kalau nggak ini yang Ark itu kayaknya ini ya. K-pop. Dari K-pop gitu ya. Of K-pop girl group. Bisa apa girl band mungkin ya. Itu ada doa langsung ditulis dong. Ya ampun gue kira logo PKS gitu kan. Aduh, padahal ini ada gambarnya pedang. Jelas ada pedangnya, ada tamengnya. Tapi memang kalau secara sekilas gitu kan kita ingat ya ini kayak logo ini PKS. Kayak logo PKS ya, Bang. Ini sudah mengendap di mana-mana logo PKS ini ya. Sudah masuk gitu baik untuk pecinta maupun pembenci ya kan. Semuanya jadi logo PKS. Terus ada lagi nih salah satu stand up Indo ya dari Presiden Ibu. Oh iya benar. Ini sebenarnya sepele banget sih dan dia mungkin nggak niat apa-apa ya. Dia posting sarapan pisang pakai madu. Madu apa maple sirup ya itu? Nggak tahu deh. Ya gitulah. Dia kasih ada ininya, ada olesannya. Terus komennya adalah kayak logo PKS. Logo PKS dong bang, gitu. Terus banyak sih kayaknya, bukan dia doang. Tuh ya, slogannya PKS cinta kerja dan harmoni bang. Iya. Logo PKS ya. Iya benar. Banyak gitu. Nah ini masih dianggapnya tuh kayak logo PKS berarti mungkin orang nggak bisa mendefinisikan itu apa ya. Beberapa orang sih, tapi ya kayak misalnya logo PKS itu udah jadi lambang, yaudah itu logo PKS. Pokoknya kalau ada yang bengkok dikit bertabrakan terus ada tengahnya, itu kayak logo PKS. Iya. Dan ini tuh, tapi memang menurut saya sih memang untuk masyarakat pedesaan agak susah. Maksudnya? Untuk mengingat logo PKS. Oh iya benar. Agak susah kalau ini kan karena sosmed sering kan, PKS kan termasuk yang aktif di sosmed nih. Jadi keluar nempel tuh kan, karena sering juga berbentrok gitu kan. Kepentingan jadi baik yang suka maupun tidak suka tuh akan mengingat logo ini. Kalau misalnya kita bilang ada bulan sabitnya, itu ada di PBB. Iya. Kalau misal kita nyebut padi, Ka'bah kan hitam-hitamnya kan Ka'bah filosofinya ada di P3. Oke itu aja ya. Sebenarnya banyak lagi sih. Ada lagi ini sampai lupa nih. Selain di McD. Nah, ini saya nemu di Twitter. Cuman saya lupa ngopi linknya. Tapi saya langsung download gambarnya dan itu komentarnya gini, gue lagi nonton Doraemon malah ternyata ada lambang PKS gitu, ada logo PKS gitu kan. Iya. Dan dilihat-lihat ini mirip ke Partai Keadilan dulu ya. Iya, lebih ke PK sih ini ya, Partai Keadilan. Tapi mirip banget gitu loh. Dan orang-orang ternyata ya. Nah, itu ya. Itu mungkin sedikit gambaran tentang ya PKS di mana-mana. Tentang logo PKS. Logo PKS yang apa namanya ya, masuk nempel di mana-mana. Ya, dan jadi perbincangan di dunia maya, Barangkali ada yang mau bikin kreasi tentang logo PKS enggak usah. Jangan dong. Kita yang kena. Kita bikin challenge. Jangan. Kita bikin challenge. Kita cari bentuk-bentuk yang mirip dengan logo PKS. Kalau ada yang nemu lagi ya di sosmed, bisa mention ke PKS Jateng tuh. Coba nggak bisa kita review ini estetikanya kurang. Apa? Logo Harley. Itu paling mirip banget tuh. Cuman nggak ada tengahnya doang. Iya. Sama logo ini, logo Kepramuka. Logo Boy Scout itu loh. Itu kan cuma ya kayak PK dulu, cuma ada talinya di tengahnya. Oh iya. Benar. Ya, banyak sebenarnya ya. Banyak yang. Ya, dan orang gitu loh. Maksudnya kalau secara branding itu gimana ya? Ya sebenarnya mungkin melekat ya. Tapi tinggal bagaimana nilai brandingnya itu tone-nya positif atau negatif kita nggak tahu. Itu urusan nanti ya. Iya, nantilah kita sampaikan itu. Oke, itu aja di segmen kali ini. Kita lanjut ke baca berita. Oke, kali ini kita akan masuk ke segmen kedua. Kedua dong. Iya, dua dong. Yo. Kali ini kita akan baca berita dari liputan6.com. Jadi kocak. 7 pria sengaja masuk penjara supaya bisa makan enak. Gile. Aduh. Waduh. Ini terjadi di India. Jadi, bukan di Indonesia. Bukan dong. Saya kira Blitar, ternyata Bihar ya. Blitar. Bihar.
Ada kisah unik terjadi di Bihar, India. Sebanyak 7 orang pria sengaja melakukan kejahatan ringan supaya bisa masuk penjara. Alasannya mereka ini biar bisa makan enak tanpa perlu repot-repot bekerja. Ya Allah. Lah bukannya di penjara itu ada ini ya, apa namanya? Kerja sosial gitu ya? Kan dia tetap kerja harusnya. Tapi nggak usah mikir kali Bukan, bertahan hidup. mungkin nggak perlu nyari kerja. Ya itu nyari kerja caranya dengan melakukan kriminal, ya kan? Jadi nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai maaf ya, nggak usah apply ya benar. Tinggal klepto. Nah ini makanan di penjara katanya jauh lebih enak. Jadi ada beberapa alasan ternyata, bukan hanya masalah makanan aja ya. Jadi ada beberapa alasan. Salah satunya pertama adalah makanan di penjara jauh lebih enak. Wah, ini terungkap setelah kepolisian setempat menanyai motif tersangka. Oh, jadi tersangka melakukan pencurian. Ini kejahatan ringan apanya? Ini kalau ini dipotong masa tahanannya. Iya. Saya kaget. Ternyata makan aja ayam, daging, kambing. Ya Allah. Mereka setiap kali masuk penjara kami menyantap makanan ayam, daging, kambing, dan keju. Oh, berarti mungkin secara ekonomi ini sangat tidak mampu ya kan, sehingga ini orang elit ya. Ekonomi sulit. Iya. Setiap kali masuk penjara kami menyantap makanan lezat seperti ayam, daging, kambing, dan keju. Berarti mungkin sehari-hari makanannya apa ya? Ya mungkin nasi ya kan. Vegan red. Mungkin ya kurang ya, mungkin karena mereka nggak mampu. Jadi apa namanya makanan mereka mungkin sehari-hari ya jauh lebih nggak enak. Bukan nggak enak ya. Yang enak kan ini lezat nyarinya. Lezat. Ya lebih kurang bergizi daripada ini. Mungkin makan nasi, lauknya nasi lagi. Makan nasi, lauknya asam garam kehidupan. Waduh, berat cuy. Aduh. Tapi ini alasan kedua paling kocak sih, supaya bisa kabur dari istri. Buset. Pencuri lain berarti nggak satu orang alasannya sama. Kan tadi 7 ya. Pencuri lain mengaku penjara adalah caranya untuk kabur dari istrinya yang pemarah. Saat ini masuk SSTI nih. Iya, suami takut Indigo. Kami kerap dimarahi istri karena menganggur. Ya Allah. Anda kalau takut dimarahi istri karena nganggur, cari kerja dong. Jangan masuk penjara. Asli gila. Lebih baik kami tetap di penjara. Ya, tapi istri marah karena itu wajar ya? Ya iya dong. Wajar dong. Ya karena dia nganggur, jadi dimarahin dong. Kecuali dia ada usahanya kan. Iya, maksudnya kalau dia udah usaha keras, memang belum dapat kerjaan atau memang ya kalaupun nggak dapat kerjaan, dia pasti nggak kelihatan nganggur karena pasti nyari kerja kan. Pasti bergerak ya kan. Iya. Bergerak. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah setelah ini dia istrinya berhenti marah? Ya? Iya, malah tambah marah dong. Anda masuk penjara, membuat malu nama keluarga. Ya Allah. Ya Allah, ada ya. Kalau Anda nganggur nyari kerja, anak mana tadi nih? Anak Bihar. Anak Bihar. Anak Bihar mana lu? Jangan diikuti. Anak-anak Indonesia jangan diikuti. Lelaki ya harus gentle dong. Laki-laki ya kerja lah. Ya walaupun kerjanya pendapatannya berapapun, yang penting kerja. Usaha dulu aja. Usaha aja dulu. Selanjutnya adalah makan di penjara bervariasi. Waduh. Ya bagi mereka jauh lebih baik berada di penjara dan mendapatkan makanan enak ketimbang bingung nyari kerja di tengah kondisi susah seperti ini. Memang makan di penjara tersebut bervariasi dan lezat. Katanya kami memiliki menu yang berbeda untuk 7 hari dalam seminggu. Ya Allah. Ini saya mau komentar juga, ini masalah ekonomi juga sih. Ya mungkin karena kalau di India ini kan nomor 2 terbanyak setelah Cina. Iya, benar. Mungkin peluang kerjanya atau lowongan pekerjaannya itu tidak memenuhi jumlah penduduk yang ada di India. Jadi agak berat juga ya. Maksudnya. Apalagi kondisinya pandemi kayak gini. Ini mungkin orang-orang akhirnya memutuskan ya harusnya sih nggak. Tapi susah ya, maksudnya kalau dalam Islam kan mungkin ada satu kasus ya, cuman nanti dicari sendiri ya. Intinya tuh kalau misalnya ada tetangga yang kelaparan karena kelaparan, yang salah itu tetangganya. Iya. Ya itu maksudnya seindah itu Islam. Jadi kalau misalnya kita tetangganya sampai mencuri karena kelaparan nggak bisa masak, nggak bisa makan, ya yang salah tetangga sebelahnya. Karena tidak ada kepedulian ya kan. Walaupun bukan tetangga yang kurang ajar juga, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, menunggu dirinya lapar untuk menyalahkan Anda gitu, nggak ada kriteria khususnya. Cuman bukan bab kami untuk menjelaskan ya.
Nah, selanjutnya yang terakhir, nah ini udah jelas dan ini kan terjadi di masa pandemi, jadi sulit mencari uang karena sedang corona. Iya betul. Jadi karena pandemi ini ternyata berdampak pada ekonomi, jadi banyak PHK, jelas sekali ya. Penduduknya banyak ya kan. Bahkan kalau di Semarang itu kalau nggak salah kayak konveksi besar itu, pabrik garmen itu yang mengurangi hampir setengah dari pegawainya karena pertama permintaan garmen itu kan pasti turun. Ya, orang sekarang lebih milih ya nggak milih beli baju baru atau apa, pasti belinya makanan, kebutuhan dan alat-alat kesehatan itu. Yang restoran juga kan new normal kan kita cek karyawannya jadi sedikit turun kurangi. Bahkan yang berita paling besar kan Pizza Hut itu sampai deklarasi pilot kalau nggak salah. Oh iya, itu Indonesia? Nggak, itu seluruh dunia kalau nggak salah, yang holding yang atasnya. Itu maksudnya tapi di Indonesia masih aman kan ya? Nggak aman-aman juga sih, buktinya mereka sampai harus beli jualan di pinggir jalan gitu. Iya. Nah ini mungkin untuk mendekatkan diri pada pelanggan. Iya sih, untuk lebih tepatnya untuk meningkatkan penjualan sih. Mendekatkan diri pada Allah. Masya Allah. Nah ini mungkin karena ekonomi yang sulit ini banyak orang yang akhirnya menganggur dan mungkin ya daripada bingung mikir apa, akhirnya mereka lebih memilih masuk penjara. Ya kita bersimpati atas apa yang terjadi tapi tidak membenarkan perilaku yang dilakukan. Ya itu aja. Nanti ketemu lagi dengan kita di episode selanjutnya. Di melipir selanjutnya. Nanti kita bawakan berita-berita yang menarik. Kalau ada punya berita menarik, silahkan di-share, dibacakan, mention di Twitter bisa, komen di kolom komentar juga bisa. Oke, itu saja episode kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di melipir selanjutnya. Insya Allah. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, follow akun-akun sosial media kita, nanti ada di bawah. Nanti ada tulisannya di sini, banyak jajaran. Dan yang lagi ditingkatkan diulang lagi, itu adalah terkait YouTube ya, penayangan YouTube. Jadi teman-teman semua kalau suka atau tidak suka, di-share aja konten ini biar banyak yang nonton. Dan juga kalau ada yang perlu kita tingkatkan atau kita evaluasi, disampaikan juga gitu. Komen misalnya kurang apa atau mau bahas segmen apa gitu yang menarik. Nah, kita collab aja lah gitu. Usul apa gitu, misalnya kita review. Mampus berat amat. Misalnya kita nge-review Ustadz misalnya, pecinya apa gitu, apa namanya? How much your outfit versi Dewan PKS mungkin? Berapa harga outfit lo? Iya, nanti ini celana baju partai gitu. Iya, betul. Jasnya jas ini partai. Ini sandal ini dapat dari masjid, waduh. Jam tangan partai gitu ya, gitu-gitulah. Oke, itu saja segmen kita kali ini kita tutup. Nah, kita ketemu lagi di melipir selanjutnya. Dadah.